Musim 2025-2026, Manchester United lagi-lagi bikin fans mereka ngerasa kayak naik wahana roller coaster di Dufan. Kadang terbang tinggi, kadang jebloknya bikin jantung copot. Sempet terseok-seok nih di awal musim. Kalah, imbang, terus bingung. Tim asuhan Ruben Amorim akhirnya mulai nunjukin tanda-tanda kehidupan. Ya, setelah performa yang kayak sinyal wifi di rumah kontrakan, United akhirnya nyala juga. Menang 3 kali beruntun. Sunderland lewat, Liverpool dihajar, Brighton dilewatin juga. Fans mulai bilang, nah ini baru MU yang kita kenal. Dan fans pun mulai sibuk nyari lawan yang sepadan buat King MU. Info lain sepadan dong. Tapi seperti biasa, setelah semua mulai indah, datanglah Nottingham Forest dan bilang, tunggu dulu bang, belum waktunya bahagia. Hasilnya apa? Imbang 2-2. Dan United pun turun mood lagi, kayak abis dikasih PHP. Sekarang setan merah nangkring di posisi 8 klasemen sementara. Lumayan sih, nggak di papan bawah, tapi juga belum bisa dibilang elit. Mereka punya 17 poin dari 10 pertandingan. Cuma beda 1 angka dari Sunderland dan Liverpool yang nangkring di 4 besar. Jadi masih bisa kejar asalnya banyak banget. Nah, di tengah usaha Ruben Amorim nyusun puzzle setan merah biar rapi, tiba-tiba muncul suara dari jauh. Suara yang udah familiar banget di telinga fans United. Dan bukan suara komentator, bukan juga fans yang nyanyi Glory Glory Man United. Terus, siapa dong? Yap, benar sekali. Cristiano Ronaldo kembali buka mulut. Dan seperti biasa, kalau Ronaldo udah ngomong, bukan kalimat yang bisa dilewatin begitu aja. Kadang pedes, kadang nyentil, tapi selalu jujur. Ronaldo bilang, Manchester United belum juga di jalur yang benar. Ia menilai masalah utama klub bukan cuma pelatih atau pemain, tapi juga soal kebijakan dan arah manajemen. Alias, kalau diibaratkan rumah, bukan cuma gentengnya bocor, tapi fondasinya udah miring dari awal. Saat ini, urusan sepak bola United lagi dipegang sama Sir Jim Ratcliffe dan tim Ineosnya. Katanya sih mau reformasi besar-besaran, mau benerin struktur klub, pokoknya mau rebuild. Tapi menurut Ronaldo, semua itu belum cukup. Katanya, Manchester United perlu lebih dari itu, bro. Dalam wawancaranya di YouTube miliknya dan di acara Piers Morgan Uncensored, yang by the way kayaknya udah jadi tempat curhat favoritnya, Ronaldo ngelontarin kalimat yang bikin banyak fans mengangguk-angguk sambil mikir, iya juga sih. Tentu saja ini menjakitkan saya, kata Ronaldo. Saya bermain di sana bertahun-tahun, saya menang Liga Champions, Ballon d'Or, 12-14 gelar. Dan Manchester United itu masih di hati saya. Waduh, kalau udah ngomong masih di hati, ini bukan kritik, tapi curahan hati seorang mantan yang belum move on sebenarnya. 0, bukan setengah, bukan 1, tapi 0 besar. Fans United waktu itu cuma bisa ngelus dada sambil nonton klubnya kalah dari Brentford 4-0 pada musim lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sejak Sir Alex Ferguson pergi, saya tidak melihat adanya perkembangan di klub. Nah, kalimat itu yang sampai sekarang masih sering dikutip di mana-mana. Dan jujur aja, banyak yang setuju. Karena ya setelah Ferguson cabut, United kayak kehilangan GPS. Ganti pelatih udah, beli pemain mahal udah, ganti direktur udah. Tapi hasilnya tetap naik turun. Dan sekarang di bawah Ruben Amorim sebenarnya ada secercah harapan. Amorim membawa semangat baru, gaya pressing cepat, dan keberanian mainin pemain muda. Luke Shaw balik jadi monster di carry, dan Mainu mulai kelihatan kayak permata langka. Tapi ya, fans United udah terlalu sering diharapin tinggi, lalu dijatuhin lagi.
Makanya mereka sekarang skeptis. Bahkan kalau timnya menang 3 kali pun, komentar di medsos masih kayak, tenang aja, tunggu aja minggu depan, kalah lagi pasti. Tapi di sisi lain, Ronaldo tetap punya pengaruh besar. Walau udah main di Arab Saudi dan sibuk jadi ikon global, setiap kali dia ngomong tentang United, dunia langsung dengar. Dan kadang omongannya nyentuh titik yang benar. Mungkin caranya agak frontal, tapi niatnya jelas. Dia pengen lihat klub lamanya balik ke masa kejayaan. Karena buat Ronaldo, United bukan cuma tempat kerja, tapi tempat dia tumbuh jadi legenda. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah kritik Ronaldo kali ini bakal bikin perubahan nyata? Atau malah cuma jadi bahan gosip di Twitter seminggu doang? Buat fans United di seluruh dunia, sabar ya. Mungkin ini cuma babak awal sebelum kisah kebangkitan sesungguhnya dimulai. Dan seperti kata pepatah, setiap badai pasti berlalu. Asalkan bukan badai cedera lagi yang dateng.